Perkenalkan, nama saya Muhammad Asma Mubarak dengan NIM 110320009. Perkenalkan, nama saya Syakira Andriani dengan NIM 1103-2001. Perkenalkan, saya Tirul Manuela dengan NIM 1103-2012. Saya Cerita Bunga dengan NIM 1103200007. Saya Rafli dengan NIM 1103-2020. Saya akan menjelaskan mengenai wiring pada robot kami. Di robot kami terdapat 4 motor untuk menggerakkan roda, yaitu motor 1, 2, 3, 4. Kemudian keempat motor ini akan digerakkan lagi oleh motor driver, kedua motor driver ini. Jadi untuk motor 1 dan 2 akan digerakkan dengan motor driver pertama, sedangkan motor 3 dan 4 akan digerakkan oleh motor driver kedua. Kedua motor driver ini akan dikendalikan melalui Arduino Mega yang terhubung dengan komputer. Kemudian keempat motor ini memerlukan tegangan sebesar 24 volt yang akan diambil dari baterai. Untuk tegangan 24 volt tadi kami membuat terminal sehingga baterai akan terhubung dengan terminal ini untuk mengalirkan daya ke motornya tadi. Pada terminal kami menyertakan dengan saklar agar lebih safety. Seperti itu, kurang lebih. Saya akan menjelaskan tentang robot, setupnya bagaimana. Jadi di sini ada vakum yang bertujuan untuk menyedot bulbnya nanti yang dihubungkan pada alat menyedot ini. Di sini ada wiringnya, ada kabel ini yang ada 4 output kabel dihubungkan ke atas, juga yang 2 kabel dihubungkan ke atas juga dengan 1 jalur di atas. Kemudian ada juga USB receivernya untuk menghubungkan joystick ini dengan robot. Nah, joystick akan terhubung dengan robot ketika lampunya sudah hijau dan juga lampu merah 2 ini menyala terus. Untuk ketika udah bisa bergerak atau tidak nanti dites seperti ini. Nah, robot bergerak sesuai dengan joystick, jadi sudah terhubung seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan sisi ROS dari robot yang telah kita buat. Yang pertama, untuk ROS sendiri, di sini kami telah membuat launch file yang berfungsi untuk menjalankan tiap-tiap node yang akan digunakan untuk menjalankan robot yang telah kami buat. Yang pertama ada node-nya ROS Core ya, atau bisa dibilang ROS Master. Itu node pertama yang kita jalankan. Lalu yang kedua adalah node-nya ROS Serial. Di sini kita ada beberapa parameter yang harus di set. Yang pertama portnya, itu portnya dev TTY USB 0. Lalu di sini nama node-nya serial node. Lalu ada baud rate-nya juga. Ini kita set ke 57.600. Lalu yang terakhir ada node-nya Teleoptus Joy. Teleoptus Joy sendiri ini adalah node yang berfungsi untuk menerima value dari joystick. Joystick yang kami gunakan adalah joystick dari PS4. Nah, di sini juga kami telah membuat konfigurasi baru untuk menggunakan parameter dari untuk menggunakan input dari PS4 dan begitu. Nah, untuk menjalankannya kami cukup ngetik ini di terminal ROS Launch Navstack. Navstack ini nama package yang kami gunakan. Lalu ini nama filenya tadi, robotata joy.launch. Nah, di sini ada beberapa error karena memang joystick dan USB-nya belum terpasang. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan codingan di Arduino-nya. Jadi yang pertama di sini terdapat include Arduino hardware, ROS dan geometry, ini adalah library-nya. Kemudian di sini kita define dulu motor pin-nya. Dan ada pin A, B, C sama D. Masing-masing ada dir sama PWM, dimana itu nanti dir ini untuk arahnya dan juga PWM ini dia untuk kecepatannya. Kemudian di sini ada posisi awal dari kanan kirinya, right sama left-nya itu. Terus di sini juga ada kecepatan besarnya.
Jadi di sini ada double WL sama WL ini buat left sama right-nya dia, posisi awal untuk kanan kirinya. Dan di sini juga ada nilai dari ukuran si rodanya itu, radian dari setnya itu. Kemudian di sini ada kecepatannya dari low-nya itu seberapa, kemudian ketika high dia seberapa, terus keadaan kecepatan angular sama linearnya di awal seperti apa. Kemudian di sini ada message CB. Di message CB ini itu dia berfungsinya itu untuk ketika dia dijalankan itu dia akan mengeluarkan pesan untuk geometrinya si robot, di mana nanti di sini terdapat perhitungan. Di perhitungan ini nanti yang akan diterapkan di robotnya untuk menghitung kecepatan sudut dan juga kecepatan linear dari si robotnya itu. Terus ini iya. Jadi untuk yang ini dia ini akan menjalankan fungsi dari library ROS yang di atas tadi, dimana library ROS tadi itu dia akan menjalankan untuk subscribe-nya itu di CMD file ini, ke topik CMD file ini, dimana pesan dari topik ini nanti dia akan mengaktifkan message dari CB ini tadi. Kemudian dari sini nanti masing-masing dari motornya ini dia akan mengaktifkan motor-motor tersebut. Dia mengaktifkan dari node-nya, kemudian subs-nya ini juga diaktifkan, terus baru loop-nya ini nanti dia menjalankan terus fungsi dari motor yang kanan sama kiri yang di atas tadi. Setelah itu di fade setup ini jadi di fade motor sendiri ini tuh motornya tadi yang tadi di define di awal dia di setting sebagai output, kemudian di sini dia akan menjalankan sesuai dengan pembacaan dari motornya tersebut. Untuk PWM-nya dia di analog, untuk dirnya dia di digital, dan dia high low-nya ketika dia push-nya lebih dari 0 dia bernilai high untuk motor bagian CD-nya. Kemudian ketika kurang dari 0 dia berlogika low, kemudian ketika sama dengan 0 dia berlogika low juga. Terus hal yang sama juga berlaku pada motor yang di A dan juga B. Ini berfungsi untuk ketika dia maju, roda mana yang akan digerakkan, kemudian ketika dia mundur, roda mana dan ke arah mana roda tersebut digerakkan. Juga ketika dia berbelok dan juga berbelok di kanan maupun kiri. Ini untuk pengaturan arah dan juga kecepatan dari roda tersebut berjalan baik ke depan, mundur, ataupun berbelok di kanan maupun kiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang sudah kami lakukan pada simulasi atau demo yang dilakukan pada minggu UAS lalu. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya menjelaskan mengenai secara gambaran umum garis besar apa sih proyek yang sudah kami lakukan. Nah, pada proyek mata kuliah robotika ini ada 3 hal utama yang diwajibkan kepada setiap kelompok, yaitu ada ROS, ada Arduino, dan ada si Mobile Robot Alpha sendiri. Nah, fungsinya apa dari 3 hal utama ini? ROS ini sebagai pemrograman yang dihubungkan dengan joystick. Jadi si Mobile Robot Alpha di kelompok kami ini bergeraknya melalui joystick. Hampir sama seperti kita menggunakan teleop, tapi yang teleop pada keyboard, pada PC atau laptop bedanya kami menggunakan joystick. Jadi lebih simpel ya, istilahnya dalam joystick itu kita bisa ngendaliin si robot Mobile Alpha ini mau belok lurus, jalan belok lurus, atau putar balik, serong kanan, serong kiri, belok kanan, belok kiri, dan sebagainya. Lah, untuk Arduino ini fungsinya apa sih? Nah, Arduino ini sebagai microcontroller, penggerak, pengendali lebih tepatnya, pengendali dari si motor driver. Jadi kan ada 2 motor driver nih. 2 motor driver itu dikendalikan oleh si Arduino supaya dapat menjalankan 4 motor yang ada pada Mobile Robot Alpha. Nah, yang ketiga adalah Mobile Robot Alpha sendiri. Itu berfungsi sebagai media pengantar barang dari titik awal hingga titik akhir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat proyek kami yang sudah kami demokan lalu itu apa sih. Nah, pada mulanya si Mobile Robot Alpha ini berada di titik awal atau titik A. Lalu
dia akan bertugas untuk mengantar barang berupa balok, 3-4 balok yang ada di mobil robot Alpha ini diantarkan ke titik pengantar. Nah, pengantaran itu dikendalikan melalui joystick. Jadi si pengendara atau pengendali ini menggerakkan joysticknya untuk dapat berjalan dari titik awal hingga ke titik pengantar barang. Nah, ketika mobil robot Alpha berada di titik pengantar barang, maka arm robotnya itu akan bergerak untuk mengambil 3-4 balok yang sudah diantar oleh mobil robot Alpha ini. Nah, bagaimana sih arm robot ini bergerak? Sama seperti mobil robot Alpha, kami juga kendalikan melalui joystick. Seperti itu. Nah, kenapa bisa terhubung? Itu karena ada USB receiver yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Kurang lebihnya seperti itu, dan silakan dinikmati dan disimak video demo kami.